Bertemu anak-anakku kelas 8 SMP, MTS di mana saja berada. Perkenalkan saya Haji Muhammad Arifudin, guru SMP Negeri 2 Soe. Materi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah tentang teks berita untuk anak-anakku siswa kelas 8 MTS maupun SMP di mana saja berada. Pertemuan ini pertemuan perdana untuk kelas 8 di tahun pelajaran baru untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Oke, anak-anakku, perhatikan teks berita yang akan Bapak sampaikan saat ini. Berita seperti yang kita sudah tahu adalah informasi atau sesuatu yang disampaikan. Nah, untuk tahap pertama Bapak ingin menyampaikan dulu kompetensi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah yang pertama, kompetensi 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan, memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang kedua adalah menyimpulkan isi dari berita untuk membanggakan dengan motivasi yang didengar atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin Bapak sampaikan pada saat ini adalah yang pertama adalah mengamati teks berita baik yang didengar atau ditayangkan. Yang kedua adalah mendiskusikan hasil membaca dan memperoleh pengalaman tentang unsur-unsur berita. Yang ketiga adalah mendiskusikan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur-unsur berita. Keempat adalah merumuskan ringkasan kesimpulan. 4.2 adalah membaca berita teknik informasi yang akan kita baca dan akan kita mulai ulas. Yang berikut adalah menanggapi berita. Oke anak-anakku, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah memahami pengertian teks berita, menyebutkan unsur-unsur berita 5W tambah 1H, membuat ringkasan dan menyimpulkan berita, membuat langkah-langkah yang menyimpulkan pokok-pokok berita, membaca berita dengan baik, memberikan tanggapan terhadap isi berita. Pertemuan ini akan Bapak sampaikan dalam 4 sesi, dalam video, 4 model video saat ini. Yang pertama tentang berita. Apa itu berita? Seperti yang kita dengar anak-anakku siswa kelas 8, berita merupakan informasi yang ditampilkan, disajikan, dan pembacaannya jelas, menarik, dan juga aktual. Harus terbaru. Berita mengandung berbagai unsur-unsur penting yang harus ada di dalamnya. Unsurnya adalah 5W tambah 1H, yaitu what. Apa yang memuat informasi tentang berita? Yang berikut, who. Berita membuat informasi mengenai apa? Siapa? Siapa? Dan terlibat dalam pemberitaan berita itu. Yang ketiga adalah why. Berita harus memuat informasi mengenai alasan kejadian yang diberitakan. Mengapa? Alasannya apa? When, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan. Where, yaitu berita tentang lokasi dan kejadian. Dan who, berita memuat tentang kejadian. Who, berita mengenai kejadian atau hal yang bisa terjadi. Sedangkan unsur-unsur dalam berita itu yang pertama adalah unsur aktual, yang kedua adalah unsur faktual. Unsur aktual mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja yang sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Nah, unsur faktual. Unsur faktual yaitu terjadi kejadian itu benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan rekayasa. Jadi berita itu fakta, bukan rekayasa. Yang berikut penting. Ada dua hal yang berita yang dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam berita itu. Yang kedua adalah materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan pengaruh kondisi masyarakat. Itu tentang masalah unsur penting. Yang berikut yang keempat adalah unsur menarik. Menimbulkan rasa ingin tahu dan keterkaitan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Untuk melihat yang diminati oleh masyarakat, menarik perhatian, ada unsur kedekatan, mengandung nilai
kemanusiaan mengandung unsur seks, kriminal, dan lain-lain yang mengandung konflik. Ini adalah unsur yang menarik. Yang berikut adalah teknik dan cara membacakan berita. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membaca berita anak-anakku, yang pertama adalah lafal. Lafal itu adalah kelompok mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa Indonesia yang diucapkan harus ada terang vokalnya, konsonannya, difton, gabungan konsonannya. Yang berikut adalah tekanan nada. Tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Ada tinggi sekali kalau dibaca dengan berita yang hangat dan menggelora. Nada berfungsi untuk memberikan tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Yang berikut adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya kalimat dan intonasi berfungsi sebagai bentuk dari makna sebuah kalimat. Oke, kita lanjut. Yang keempat, jeda. Jeda adalah pemberhentian kalimat. Ada 3 jenis jeda. Jeda panjang, biasanya titik. Jeda sedang, koma. Jeda pendek, biasa ada spasi. Yang kelima adalah volume. Volume suara adalah tekanan, perhala, atau kerasnya suara yang dikeluarkan. Ada menggunakan tempo. Tempo adalah lambat atau cepatnya pembicaraan dalam sebuah berita. Lambat, cepat, nah itu tempo. Selanjutnya, berita, kita coba baca berita di bawah ini. Ada satu model berita. Judulnya Medan mencekam, tawuran kembali, pecah, rumah warga diteror. Bapak coba membaca berita ini. Coba disimak baik-baik. Suasana di Kelurahan Pekan Labuan, Kota Medan, Kamis dini hari 16 September 2021 mencekam. Pasalnya warga antar remaja kembali pecah dalam warga, bahkan rumah warga ikut diteror. 2 kubu remaja lingkungan 23 dan remaja kawasan Bom Lama Pekan Labuan saling lempar batu dan botol kaca di tengah jalan raya hingga menyebabkan kemacetan panjang. Lemparan batu menyebabkan rumah warga mengalami kerusakan. Di bagian atap bahkan remaja pelaku tawuran kubu Bom Lama juga melempar bangunan sekolah yang tak jauh dari lokasi. Bahkan seorang ibu rumah tangga terluka di bagian kaki karena dilempar oleh batu para pelaku tawuran. Menurut keterangan warga yang menjadi korban pelemparan batu, awalnya sekitar 5 remaja mendatangi kawasan rumah. Mereka berteriak meminta para orang tua menyerahkan anak-anak mereka. Karena salah sasaran, ibu rumah tangga yang rumahnya dilempari batu keluar mengejar jumlah remaja tersebut hingga kakinya dilempar batu. Diduga, aksi tawuran ini merupakan buntut dari seorang remaja waktu lalu diamuk setelah berusaha membacok lawannya. Nah, ini adalah berita yang tadi Bapak coba bacakan. Perhatikan, kesimpulan dari rumusan berita yang tadi adalah bagaimana kita menyimpulkan. Pertama, menyimak berita dengan baik untuk menentukan pokok-pokok isi berita. Yang kedua, menyimpulkan berita berdasarkan pokok isi berita. Yang ketiga, menyampaikan simpulan kepada orang lain. Dengan langkah-langkah di atas, dapat disimpulkan berita yang kita dengar dapat kita berikan kepada orang lain. Nah, yang berikut adalah kapan peristiwa tersebut terjadi. Biasanya ada pertanyaan, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ketika kita mulai membacakan sebuah berita. Kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Seperti contoh tadi, ada lemparan batu, kapan? Tanggal 16 September 2021. Di mana? Di daerah Labuan, Bom Medan. Terima kasih. Bapak kira hanya ini yang bisa Bapak sampaikan di dalam pembelajaran pada pertemuan pertama tentang teks berita saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku kelas 8. Sampai berjumpa di bagian yang kedua.